Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Bung Rindra. Wih. Halo, halo. Maksudnya kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke ke KPI. KPI dulu. Beliau tentara. Emang ntar gajinya berapa kalau jenderal? Nah, gue nggak tahu Nggak tahu, makanya. tapi kan Ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti Kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Nggak ada ngomong. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu. Jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Kementerian Kegelapan disuspend di Twitter. Iya, tapi udah balik kok. Sudah kembali. Itu kalau disuspend itu ada yang melaporkan atau permintaan dari rezim? Kelihatannya daripada berspekulasi kita ini aja ya. Kelihatannya memang mungkin ada kesalahan teknis aja. Kesalahan teknis. Nggak mungkin rezim bungkam-bungkam tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau pendukung ya? Iyalah, pendukung. Ultras 02 saya tuh. Iya. Ultras 02. Kementerian Kegelapan itu apa dibikinnya untuk apa? Untuk memastikan keberlanjutan, Ding. Keberlanjutan pokoknya apapun yang pemerintah lakukan dan rencanakan itu kita dukung 100%. Nah itu menuju ke arah kegelapan. Kalau Betul. menurut Bung Rindra. Betul. Dan itu Betul. diperlukan untuk Nanti akan kita mendapatkan pencerahan. pencerahan. Iya. Renaissance lah. Renaissance. Iya, Emang harus gelap dulu sebelum terang. Gimana kita bisa mengenal terang kalau kita tidak melewati gelap? Gimana kita bisa mengenal sehat kalau kita tidak melewati sakit? Jadi memang dibutuhkan kegelapan dan kayaknya ini yang pas untuk menuju. Yang paling bisa Yang paling menuju bisa. kegelapan ya waktu itu memang 02. Nggak ada yang lain. Dan 2045 udah terang atau kan 2045 Indonesia emas gitu. Iya, katanya. Ah. Katanya. Kalau kita sih, apakah itu suatu keniscayaan, belum tentu. Gimana pun juga, namanya spekulasi. Tapi kita coba dulu. Kita coba dulu, masuk ke gelapnya dulu aja gitu loh. Iya, tapi tracknya kalau menurut lu udah ke arah situ. Kalau mamanya kita lihat nih, berarti kalau tracknya untuk sekarang sih, ke Indonesia emasnya sih masih ya bisa lah, masih bisa. Masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Tapi kalau mamanya track yang dibutuhkannya itu kegelapannya sih sudah sangat Sudah sangat Spesifik mengarah maksud, situ. iya. Mengerucut ya? Mengerucut. Semakin cahaya nih ibaratnya kalau mamanya di TV itu brightness-nya tuh udah makin mentok kiri gitu ya. Iya. Kayak down server PDN itu. Nah, itu kan sudah terbukti kan. Dia katanya tidak ada backup secara fisik. Ya. Jenius Mungkin kan secara itu. batin aja. Secara batin aja. Aku sih masih ingat gitu. Kayak aku masih ingat deh kemarin nge-save apa gitu. Nggak bisa dikembalikan katanya kan. Iya, jadi ternyata beberapa rekan-rekan bilang kalau ternyata password emailnya tuh sudah mulai ada percobaan meretas dari negara lain kayak gitu. Jadi ya memang seperti yang sering saya bilang kan rakyatnya yang harus berpikir dan sekarang yang ternyata rakyatnya harus ganti password. jadi memang jadi rakyat itu memang dituntut aktif. Iya. Itu namanya memacu kita juga untuk otak tetap bekerja. Selalu update. Iya. Selalu update. Tidak selalu disuapi. Iya. Paling kan disuapin isunya aja ya. Isunya disuapin sehingga kita bisa berpikir. Iya, betul. Kan yang maksudnya kan sebenarnya gini kan kalau dibilang apakah nih berarti orde baru yang ini orde baru kan sering dibilang kayak gitu kan rezim. Iya. Oh tidak. Orde baru tuh nyuapin terus. Ketika udah nggak sanggup nyuapin meledak. Kalau di sini disuapin saja tidak. Oke. Disebar aja. Tapi disebar aja Iya. pokoknya. Iya. Jadi kita yang harus
Jadi kita tuh harus kita harus selalu update dan selalu berpikir lah. Berpikir. Iya. Dan kayaknya nggak pernah kehabisan barang-barang untuk kita cerna ya di Indonesia ini ya. Oh iya dong. Saya selalu percaya. Setiap minggu selalu ada. Setiap minggu selalu ada kejutan-kejutan, bahkan saya sendiri terkejut. Saya bagian dari pemerintah secara menunjuk diri sendiri lah ya. Memperlakukan sebagai bagian pemerintah, saya terkejut. Padahal kegelapan ya. Iya. Kementerian Kegelapan yang harusnya menyediakan hal-hal yang bisa menuju ke kegelapan. Lo sendiri suka terkejut, Bung? Terkejut. Jadi gini kan, sebenarnya Kementerian Kegelapan itu lagi nih, gimana caranya kita melihat kebijakan dan pola tingkah pemerintah ini, rezim ini dengan cara yang gimana ya, dengan cara yang berbeda. Karena mungkin orang mikir kalau mamanya taruhlah seperti biasa program makan siang gratis, segala macam dianggap kontroversial, dikasih susu segala macam kontroversial. Terus habis itu dokter, katanya program pokoknya Indonesia itu harus punya 10.000 dokter segala macam. Nah itu kan sebenarnya nanti kan bingung kan, ini dokter apa, mana bisa kayak gitu, nanti terlalu banyak, nanti jadi apa dokter gini kan. Program makan siang gratis itu Rp15.000 dan kita tahu gimana kualitas pemerintah dalam menjalankan sebuah program. Ya. Iya, itu kita di setahun pertama udah pasti yang keracunan nggak sedikit. Nah, kalau udah ada dokter itu udah disediain pasien. Jadi ini saling berkelindan kebijakannya. Oh iya, betul, berkelindan. Memang itu satu kesatuan. Sudah dipikirin sama semuanya, sama pemerintah. Kita aja nggak bisa lihat gitu loh. Kementerian Kegelapan tugasnya adalah memberikan pemahaman ke masyarakat kalau setiap program itu ada maksudnya. Kalau yang lain kan memberikan pencerahan, dulu memberikan penggelapan kepada masyarakat. Iya, bagaimana kita tetap bisa melihat dalam gelap, gitulah intinya. Iya. Jadi memang udah dipikirkan segala sesuatu kebijakan, dampaknya sudah ada, disiapin kebijakan yang lain. Iya. Jadi memang saling berbeda sama yang sebelum-sebelumnya. Ini sudah saling. Jadi setiap kebijakan yang orang lihat itu buruk, oleh Kementerian Kegelapan itu bisa dilihat sisi positifnya. Mungkin bisa dibilang seperti sisi positif lah. Segala sesuatu tuh ada maksudnya gitu. Kalau yang politik dinasti politik, kalau Kementerian Kegelapan gimana tanggapannya? Tanggapannya adalah berkelanjutan. Langsung aja gitu loh. Karena kita kan gini, di suatu keluarga itu pasti ada yang ibaratnya menjadi penyelamat dari keluarga tersebut. Ketika keluarga itu sudah mau hancur, pasti ada sosoknya gitu. Nah saya percaya sosok yang bisa membawa negara ini ke Indonesia emas itu mungkin ada di keluarga rezim ini gitu. Yang pasti bukan yang sekarang dan yang bukan bawahnya. Mungkin bawahnya lagi. Oh, udah disiapin. Iya. Masih SD, udah bagi-bagi buku. Udah. Iya. Ada buku yang gambarnya ya? Iya, ada buku gambarnya. Kita udah mengenalkan, dulu kita mengenal Jeanne d'Arc. Sekarang tinggal tunggu Jeanne d'Arc aja. Iya. Maksudnya kan kita. Iya. Itu propaganda yang seperti itu bisa kepikiran ya maksudnya? Kepikiran gimana maksudnya? Maksudnya bisa bagus gitu masuknya gitu. Sampai hal-hal kecil, perkenalan lewat buku itu kan perlu orang yang imajinatif lah ininya, cara berpikirnya gitu. No ya itu makanya, itu kan memang karena seperti itu yang kita sebenarnya nggak semua orang paham dengan ininya mereka, dengan pola tingkahnya mereka tuh nggak semua paham karena mereka tuh cerdas sekali. Memiliki kecerdasan yang kita sendiri nggak ngerti karena cerdas sekali gitu. Iya. Kan kalau mamanya curang, culas ataupun licik itu kan biasanya yang ngelihat itu adalah pihak lawan. Iya. Kebetulan saya di dalamnya. Jadi saya melihat, ini sebenarnya cerdas. Iya. Kayak curang, culas itu kan sebenarnya bisa terukur ya. Saat seseorang atau sekelompok menyalahi aturan, ya dia curang atau culas. Kalau cerdas kita sulit ya. Sulit. Sebegitu luasnya ya. Iya. Ada dukungan nggak sih dari pihak-pihak lain di Kementerian Kegelapan ini? Dukungan gimana tuh? Ya, dukungan info, dukungan keuangan, dukungan segala macam. Kan ini menuju Indonesia emas. Oh, maksudnya dari Kementerian Kegelapannya sendiri? Tidak ada. Kami rela dan mendukung itu ikhlas. Tidak ada butuh apa-apa kecuali ya memang
Jualan merchandise aja. Nggak ada yang lain. Promo. Jualan merchandise aja. Bikin acara-acara offline. Sama kayak acara komedi aja kan sebenarnya kan? Iya. Tapi kalau mamanya yang mainstream tuh sudah ada lapor pak apa segala macam gitu. Kalau kita sih bagian yang kayak apa ya? Undergroundnya lah mungkin. Udah sering melakukan itu kegiatan-kegiatan. Oh sudah. Pembuktian makan siang gratis sudah. Terus habis itu napak tilas. Mulanya kegelapan. Waktu dulu kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi pernah salaman di itu tuh di MRT Lebak Bulus kan sudah. Napak tilas sampai ke gorong-gorongnya. Melakukan kegiatan bersama sama sama pendengar-pendengar kami lah. Jadi ya maksudnya kita napak tilas itu kan gunanya untuk apa ya? Mengenang dan mengenang sebuah kejadian lah. Yang mengawali semua ini gitu. Iya. Jas merah lah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Betul. Gorong-gorong itu. Awal mula ya? Awal mula masuk gorong-gorong itu. Bukan mobil, bukan produksi mobil. Bukan yang masuk. Beliau masuk ke gorong-gorong terus habis itu di foto dia. Saya juga nggak tahu di gorong-gorong itu ada apa. Iya. Oh itu sih awal mula ini ya, awal mula apa ini namanya? Maksudnya Kerjasamanya ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Kalau itu dia salaman di MRT waktu itu. Kan pecah bentar. Pecah bentar. Habis itu ya tapi ternyata di belakang kan membuat ini kan ternyata jadi satu kubu. Nah itu disinyalir dari MRT Lebak Bulus itu. Itu kalau menurut Kementerian Kegelapan itu sebuah hal yang wajar gak sih dua orang yang bertanding, terus yang satu menang, terus yang menang ngajak yang kalah untuk bekerja sama gitu. Ya kalau yang kalah mau tidak ada salahnya. Yang penting kan itu dia memastikan berkelanjutannya kan. Lawannya yang bisa ngelawan cuma itu, cuma satu. Nggak ada yang lain yang bisa ngelawan. Waktu itu ya ada, maksudnya kalau di terakhir kontestasi terakhir kelihatannya sih 01 cukup melakukan perlawanan, berarti lah. Ya. Kalau itu maksudnya. Tapi ya akhirnya bedanya juga lebih dari 20% gitu. Iya, jauh ya. Jauh. Masyarakat sudah menunjukkan bahwa dukungan tetap keberlanjutan. Iya betul. 58%. Itu menang mutlak. Mutlak gitu. Mutlak banget 58%. Iya, 58% itu tidak bisa digugat. Iya. Kalau yang ini kan sebentar lagi pilkada termasuk yang di DKJ sekarang. Iya, DKJ. DKJ. Kementerian Kegelapan punya apa? Sumbangsi apa di yang kontestasi pilkada ini? Pas podcast ini di take itu kan baru satu calon yang itu. Iya, aman kan? Aman, Anies dan Sohibul Iman. Iya. Kami sudah pasti tidak dukung itu. Kenapa? Menghalangi keberlanjutan itu nanti. Menghalangi Indonesia. Ini kan gini, DKJ bagaimanapun juga ini rasanya kan tetap masih ibu kota gitu loh. Setidaknya berapa, nggak mungkin tiba-tiba orang sampai sekarang gubernurnya kadang suka ngancem, kalau mamanya kalian kerja nggak bener, saya kirim ke IKN ya. Kan berarti kan IKN itu nggak dipandang sebagai ibu kota juga sama pemerintahnya gitu loh. Sebagai tempat pembuangan. Iya kan, dibilang tempat pembuangan. Iya kan? Iya. Maksudnya kayak sering banget ngomong kayak gitu, nggak sekali dua kali. Jadi maksudnya rasanya pasti tetap ibu kota di sini pasti. Terus habis itu, kalau mamanya ibu kota itu kan ibaratnya tempat di mana jadi patokan lah. Iya. Nah, butuh kalau mamanya Kementerian Kegelapan itu dukung yang bisa membuat gelap secara keseluruhan ini. Kalau aman ini kelihatannya sih terlalu terlalu bagus dan terlalu bisa dia bisa membuat Indonesia itu jadi lebih baik dengan waktu yang agak terlalu cepat. Indonesia belum pantas. Dan bikin masyarakat malas karena dia udah mikir. Iya, nanti rakyat jadi nggak mikir. Dua-duanya, wah kalau dari segi pendidikan sih nggak main-main. Betul. Iya. Dua-duanya PhD itu. Iya, dan maksudnya apalagi bahwa Sohibul Iman tuh dari segi pendidikannya tuh nggak main-main, mungkin bahkan lebih dari Pak Aniesnya gitu. Iya. Jadi nanti rakyatnya jadi malas mikir. Karena semuanya udah dipikirin. Kita tuh kita untuk Indonesia emas tuh setiap masyarakat tuh harus terbiasa berpikir sendiri. Tapi kan yang sebelumnya ini kalau memang tidak berkelanjutan harusnya pilih aman dong. Karena kan sebelumnya rezim Anies sama siapa ya? Anies sendiri sih. Anies Sandi kan tadinya bukan ini apa namanya? Riza Patria. Iya, Riza Patria. Itu harusnya kalau mau berkelanjutan harusnya dukung dia dong. Nah, berkelanjutannya kan
bukan Di DKI-nya, Jakarta, bukan Jakarta kalau menurut Jakartanya. saya. Kalau mau kegelapan itu kan kementerian kegelapan itu buat keberlanjutan Indonesianya. Jangan jadikan Jakarta tuh nyaman dulu gitu loh. Enak aja Jakarta nyaman sendirian. Iya, Masuk semua lah ke nyungsep gitu loh. Anjir loh. Iya. Iya. Kan ada masa tenggang nih. Kemarin tuh Pak Anies selesai gubernur, ada pejabat apa namanya? PLT-nya. Ya, PLT. Penjabat gubernurnya. Iya. Itu dari Nah, itu justru lebih gelap itu tuh waktu itu. Bangun aja siang. kalau masih tidur ya. Saya belum bangun. Yang lagi bagus susah. Nah, itu sih udah pasti gelap, orang suka tidur. Iya, masih lampu ya masih dimatiin. Pasti dimatiin. Nggak ada, dia nggak menyambut terang. Maksudnya kalau mau di keberlanjutan masih pengen dipakai tagline-nya mau ngeberlanjutin yang ini nih. Kalau Yang tiba-tiba Pak Heru nyalonin, ada kemungkinan kami dukung dia sih. Kalau mamanya itu kan siapa namanya? Siapa sih? Katanya Kaisang siapa yang Ridwan Kamil. Zita yang Zita, PAN, yang PAN, ya. PAN. Mungkin itu kalau mamanya mereka maju sih. Kaisang sama Zita itu kan pasti aman. Lawannya harus keji. Kaisang dan Kaisang Zita. Keji. Udah jelas lawannya kan. Iya, tapi nggak tahu apakah mereka nyalonin beneran atau enggak gitu. Kelihatannya Ridwan Kamil sih yang maksudnya masuk ke ini kan. Kalau Ridwan Kamil sama Kaisang kan riang namanya bisa jadi namanya riang. Kayaknya Gembira gitu. Gembira gitu. Gembira ya maksudnya menghambat pembangunan dengan gembira pasti kan. Nggak apa-apa juga. Tapi kelihatannya sih kalau Ridwan Kamil dari kiprahnya di Jawa Barat tuh dia cukup bisa ini sih. Cukup bisa untuk ya. membawa ke kegelapan gitu bisa. Punya kans. Tapi setidaknya Jakarta masuk ke dipastikan ke area kegelapan itu setidaknya Instagramable lah kalau mamanya sama Ridwan Kamil. Iya, paling tidak ada spot-spot yang spot-spot yang kita tidak jelas sebenarnya gunanya apa tapi Instagramable gitu. Iya. Kalau Pak Anies sama Pak Aman sih kayaknya ya belum amannya nanti lah. Kita butuh. Iya. Butuh sesuatu yang. Jadi udah pasti tidak akan mendukung Aman. Oh kayak kalau mamanya kementerian kegelapan tidak akan dukung Aman. Karena itu kontradiktif banget sama. Kontradiktif. Pencerahannya nanti datang terlalu cepat. Apa sih ruginya kalau pencerahan terlalu cepat? Belum siap. Warganya belum kuat untuk Indonesia emasnya gitu loh. Nanti kalau mamanya datang era kegelapan benerannya datang lagi tiba-tiba dalam waktu dekat, tidak bisa berpikir. Jadi cuman enak sebentar sakit lagi. Kalau mamanya kita udah terbiasa berpikir sendiri, kegelapan seperti apapun yang datang kita udah siap. Memang itu hukum alamnya ya. Pada saat kita pengen mendapatkan sesuatu yang bagus ya kita harus bersusah payah dulu. Seperti mungkin konteksnya olahraga sih. Kan mamanya si Kamil kan suka main pingpong. Yeah. Nah itu kan dari awal nggak langsung jago. Latihan Latihan dulu. Kalau mamanya mungkin konteks yang di luar itu gym lah. Kayak beban yang diangkat pertama tuh kan pelan-pelan dulu kan. Pelan-pelan. Terus habis itu kan kalau mamanya di olahraga tuh kita mengenal konsep progressive overload namanya. Jadi pelan-pelan naik, makanya kita progressive overload terus-terusan. Nanti di satu titik kita tuh kuat, udah kuat. Yeah. Jadi ada beban seperti apapun tetap kita bisa angkat gitu loh. Nah, 02 itu adalah bebannya itu. Progressive overload itu keberlanjutan dan kegelapan yang itu. Pokoknya rezim ini adalah beban yang harus kita angkat bersama. Progressive overload yang dibutuhkan Indonesia gitu. Untuk menuju 2045. Kalau mamanya nanti Aman menang, Jakarta tuh bebannya terlalu ringan. Progressive overload tidak tercapai. Tidak merata ya? Tidak merata. Kayak kalau mamanya Cing Abdul nanti kayak waktu main pingpong kemarin, lawan siapa itu menangnya telak. Iya. Tapi nanti kan kalau kebiasa lawan mudah itu nanti ketemu lawan yang benar-benar tangguh kan mungkin tidak siap. Betul. Atau gimana gitu loh. Ada keengganan untuk latihan juga karena udah tahu bisa menang mudah gitu loh. Nah itu. Jadi harus tetap dijaga. Digenjot. Progressive overload-nya harus tetap terjaga. Kalau DKJ ini sendiri maju bersih pemerintahannya itu buat Menteri Kegelapan sebuah ancaman itu. Kelihatannya demikian. Makanya pas Pak Heru Budi menjabat kan mantap kan sebenarnya kan. Maksudnya kita sebagai warga Jakarta kita bersatu gitu loh.
Iya. Dipersatukan oleh orang yang suka bangun siang. Iya. Nggak tahu, saya masih tidur. Itu lucu banget. Saya baca berita. Oh ini dia nih. Ikon kegelapan ini memang. Bobo sebenarnya bobo. Jam 7 lagi masih tidur dia. Iya. Di CFD. Habis itu dibilang terakhir kan gitu kan. Memangnya saya nggak kerja? Iya. Nggak tahu sih Pak. Kayak gitu. Yang jelas saya udah bangun Bapak masih tidur. Emangnya saya nggak kerja. Oh, iya. Iya. Rin, ini kita sekarang nggak ngomongin Kementerian Oke, Kegelapan. oke. Nggak ngomong. Lo kan buka banyak bar kalau nggak salah ya. Oh iya. Tory bar itu. Iya. Ada berapa sih yang 6 sekarang lagi 6. ada 6? Yang di mana? Di Jakarta semua. Jakarta semua. Yang di Fatmawati katanya mau dirubah. Dirubah apanya? Yang Fatmawati Ketawa itu dari Tory bar, bukan? Oh, gedungnya sama Tory Bar nanti. Tory bar tetap ada. Tory Bar-nya tetap kan Tory Bar di lantai 4. Ah. Nah, insya Allah sih Ketawanya di lantai 1. Jadi masuk langsung tuh. Masuk gedungnya tuh langsung. Ini Ketawa ini comedy club yang pernah ada di Antasari ya. Oh, iya, pom bensin itu, Di pom bensin Antasari beberapa saat sebelum pandemi bagus banget ini ya apa namanya. Wah, kita kesana terus ya. Betul, Maksudnya iya. Nyenengin. Itu lo masih punya kepedulian itu sekedar bisnis atau kepedulian sebagai komedian? Dua-duanya sih. Terus habis itu sebenarnya tapi utamanya adalah sayang Ketawa nih nggak ada gitu. Kayaknya yang tempat yang kayak gitu lagi di Jakarta tuh kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Feel-nya, terus habis itu gimana komika-komika tuh pengen main di situ gitu loh. Iya. Accessible. Mungkin kalau sekarang itu pada kemana ya kalau Comika ya? Comika tapi feel-nya masih kantor. Orang datang ke situ tuh masih berasa datang ke Iya, kantor. nggak kayak comedy club gitu. Iya, Maksudnya nggak. Comika bagus, maksudnya Iya. ruangannya bagus apa segala macam, tapi ya itu betul sih. Iya. Maksudnya feel-nya tuh kantor. Iya. Kalau Ketawa ini memang klub ya. Iya, comedy club gitu. Orang terus di pom bensin aneh sebenarnya kan. Iya, Maksudnya kayak tapi ya apa ya semangat komedi grassroots-nya tuh kerasa gitu loh. Nah, lo bikin Ketawa ini memang ada kepedulian terhadap, karena kan lo terjun di dunia komedi juga. Mungkin di awal-awal stand up komedi datang lo udah ikut gabung ya. Iya, mungkin kalau kayaknya sama yang Panji yang awal-awal tuh Panji Ernest gitu-gitu cuman beda 6 bulan kayaknya. 6 bulanan ya. 6 bulan. Iya. Dan lo di Metro juga udah Pernah lah sering beberapa juga ya. kali ya dulu di Metro. Itu awal-awalnya gimana sih? Awal ikut stand up-nya atau dulu diajak sama adenya Ernest pertama kali. Maksudnya ikut stand up comedy tuh diajak sama adenya Ernest. Nggak, maksudnya lo punya ketertarikan itu karena memang sebelumnya udah tahu ada seni stand up comedy. Kalau nonton yang luar udah, tapi maksudnya kalau yang di lokal sendiri, lokal scene-nya tuh nggak tahu gitu loh. Maksudnya sebenarnya sih waktu dulu kenapa diajak ya? Cuman coba ajarin gitu aja udah, ya udah. Waktu itu lo masih kuliah nggak? Masih kuliah? Masih kuliah, masih S1 waktu itu. Nggak deh, udah mau S2. Udah 2000 ya. 2010 ya? 2010-an ya. Artinya kan Lagi S2 ya bener? di kampus memang lo seneng bercanda? Atau di tongkrongan yang tempat orang bercanda atau gimana? Kalau bercandanya ya, kalau mamanya sebenarnya teman-teman saya tuh teman-teman tuh kayak begini-begini juga gitu loh bercandanya. Jadi ini sebenarnya bercandaan biasa lah Iya. Cuman kayak tapi kalau apakah jadi salah satu yang ibaratnya paling heboh sih sebenarnya nggak juga. Nggak juga. Kayak di kampus kan ada satu tongkrongan yang memang isinya bercanda, ngebacot, rebel gitu segala macam. Yang gue lihat dari kelompok itu malah jarang orang yang terjun ke dunia komedi untuk serius gitu. Iya. Ya bener sih, bener. Kalau di tongkrongannya sih nggak kayak gitu dulu ya. Nggak yang kayak suka bercanda-bercanda. Nggak nih, berarti masuk ke stand up itu pas S2 bener. S2. Habis itu tongkrongannya sih lucu-lucu orangnya. Tapi ya bukan berarti yang kayak lucu gitaran terus ngobrol. Ya kayak gitu ya. Iya, Maksudnya ya kayak di tongkrongan aja gitu loh. Tapi kalau mamanya apakah dibilang kayak komedinya itu seperti kita stand up sih enggak juga ya. Enggak juga sih. Nah, lo masuk terus memang udah tahu gimana berkomedi secara stand up. Enggak, pertama gagal. Yang pertama kali naik itu gagal. Terus habis itu coba lagi kedua, ternyata maksudnya begitu, udah gitu. Itu pertama di mana? Off air atau langsung di itu sih apa namanya? Yang di Kemang waktu itu. Komedi Cafe, Komedi Cafe. Ramon Papana. Iya, Ramon. Iya.
nggak ada gentar tuh begitu. Gagal nih nggak. Banyak juga orang yang surut tuh setelah gagal pertama kali open mic. Kan yang gagal hari itu bukan saya saja. Banyak. Iya. Kalau gagal penasaran. Tapi Iya. waktu itu kalau Mamet nyoba 3 kali gagal ya udah berarti nggak bisa gitu aja. Iya. Gue tuh pernah bareng sama Lorin tapping Metro. Iya waktu itu pernah. Tapping Metro. Bahkan gue sampai ingat tuh materinya mengenai SBY lagi mau reshuffle. Oh iya. Reshuffle kabinet. Coba kalau istilah ini kita ganti pakai bahasa Indonesia katanya kocok ulang. Ya beritanya yang ada kata reshuffle diganti. Iya. Diganti kocok ulang. Berarti di tahun itu juga concern lu udah di politik ya? Mungkin. Sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang yang direncanakan. Cuman kalau sebenarnya sih karena ada sesuatu yang dirasa lucu, terus udah diinin aja, dibawain aja gitu loh. Nggak khusus nyari isu politik apa nih ini segala macam gitu. Nggak secara khusus ya, nggak ngedetail gitu, nggak. Waktu lo kuliah memang lo concern sama kondisi negara ini? Kalau dulu sempat sih, sebenarnya pas yang lumayan kayak pengen lebih ngulik itu ya pas SBY sih sebenarnya. Ada masanya lah. Ada masa yang kayak gitu loh. Tapi setelah itu ya udah aja gitu loh. Udah kayak kalau sekarang sih ya mungkin udah makin tua juga kayak makin ya udahlah. Ya udahlah gitu ya. Itu kan berarti di awal SBY pun lo S1 itu masih ada singgungan sama SBY ya. Karena S1 saat kuliah juga S1 lo krim ya? Krim ya. 2003 waktu itu kan, lama banget. Aktif sama yang kayak Oh enggak. Kalau mamanya kayak Senat, BEM yang gitu-gituan tuh? Enggak aktif kayak gitu-gituan. Cuman ada temen waktu itu aktif dan kebetulan satu kosan aja. Jadi kayak lihat aja dia ngapain gitu. Oh iya. Iya. Jadi Senat gitu-gituan nggak ikutan? Enggak. Iya. S1 krim. Iya. S2-nya? Ekonomi. Itu ngambil apanya nih? Pemasaran. Ekonomi kejahatan? Oh tidak dong. Oh. Kalau itu mah belajar di lapangan aja. Karena kok jauh banget lu pindahnya, ininya jomplang gitu masuk ke S2-nya nggak linear istilahnya ya? Nggak linear. Mungkin karena sebenarnya masuk krim juga kan bukan karena direncanakan juga maksudnya gitu loh. Maksudnya kok Maksudnya jadi dulu masuk krim tuh bukan kayak pilihan kayak pengen masuk krim gitu. Enggak sih, cuman maksudnya ya kalau mamanya sebenarnya tertariknya tuh sebenarnya kan di bidang strategik ya sebenarnya. Jadi makanya kenapa akhirnya ekonomi pemasaran tuh karena lebih gimana ya? Kayak lebih menyenangkan untuk dipelajari gitu kalau buat saya mah. Dibanding krim? Dibanding krim iya kalau buat saya. Kalau krim kan depresif gitu. Kayak itu kayak ini waktu dulu mata kuliahnya depresif gitu loh. Itu kayak menarik, on paper menarik, tapi kalau mamanya saya pribadi sih nggak terlalu menemukan nggak di situ jiwanya gitu ya. Kalau mamanya unik sih unik, orang belajar santet apa tuh lucu gitu loh. Tapi kalau S2-nya itu lagi kayaknya enggak sih gitu loh. Atau lo sukanya kayak kalau krim kan mungkin ya kalau ini ya menurut gue krim itu mempelajari sesuatu yang udah ada nih kejahatan ini terus kita bahas kenapa ini terjadi segala macam. Kalau yang kayak pemasaran strategik sesuatu yang belum ada lo bikin lah, lo pikirin gimana caranya supaya jadi ada dan berhasil. Ya, termasuk kayak gitu. Menteri Kegelapan ini mungkin dari memang cara berpikir lo yang jauh ke depan. Mungkin mungkin ada pengaruhnya juga sedikit banyak gitu loh. Sebenarnya kalau saya tuh sukanya gimana caranya ngejual sesuatu yang orang lain mau jual gitu loh. Ada gitunya. Makanya kan kalau mamanya Kementerian Kegelapan kan salah satunya itu juga kan. Ini bisa dijual sebenarnya gitu loh. Dan udah ada pasarnya. Ya ada pasarnya gitu loh. Pasar itu menurut saya tuh bisa dibentuk. Pasar bisa dibentuk lah intinya. Apapun produknya. Apapun produknya kalau buat saya sih.
Ya. S3 juga. Iya, S3 pemasaran. Tapi dijual ke peringkat ke-8 gampang lah. Orang 58% oke gas, gampang. Pasarnya udah jelas. 50 berapa penduduk Indonesia ini ya Iya. pasarnya gitu ya. Enggak, sebenarnya mungkin pasarnya yang 42%. Yang sisanya ya. Iya, sisanya. Tapi Tapi 42% tetap banyak. Iyalah. Menggunakan isu 58 untuk yang 42. Iya, kira-kira mungkin pola berpikirnya seperti itu. Iya. S3 sama, pemasaran lagi. Pemasaran lagi. Lu sampai S3 karena lu apa ngajar juga? Enggak, pernah ngajar. Waktu dulu sebenarnya gini, intinya itu jadi sampai S3 itu sebenarnya ini, kompromi sama bapakku. Karena bapakku tuh nggak suka anaknya, ada ketidaksukaan kalau anaknya menjadi pengusaha. Karena di keluarga yang pengusaha, kebetulan saya aja. Oke. Yang lain itu pekerja kantoran. Ada yang waktu itu salah satu om itu juga tadinya kerja di kantor itu, tapi akhirnya jadi ibaratnya jadi pemiliknya gitu loh. Jadi awalnya tetap pegawai semua lah ibaratnya. Nah kalau saya tuh dari SMA tuh udah mulai kayak suka jualan. Nah bapak tuh kurang suka. Nah komprominya itu kan dia S3. Nah setidaknya saya S3 juga gitu loh. Bokap lo tuh S3 dan kerja kantoran? Iya. Jadi maksudnya dia memang mungkin dia emang pengen S3 gitu loh. Iya. Dan lo S3 ini hanya kompromi sama bokap lah ya? Iya itu aja alasan utama. Mungkin satu-satunya alasan kali. Saya malas sekolah. Sebenarnya. Tapi masuk sekolah sampai S3 lo. Ya kan itu kompromi kan. Iya, yang penting ada tujuannya gitu loh. Tapi yang penting kalau mamanya, yang penting gini, saya intinya S3 itu cuma karena bapak saya. Itu aja sih. Mungkin bapak saya sedekah senang dikit lah gitu loh. Ada yang diomongin sama teman-temannya gitu. Anak gue S3 Ya tuh. daripada tuh nggak tahu tuh kalau ditanya anak lu ngapain nggak tahu tuh buka-buka bar nggak jelas gitu kan susah mungkin ngomongnya kan. Iya. Kalau mama gitu lagi S3 gitu. Sedekah dia selama kuliah dia bisa ngomong lah kalau anak lagi S3. S3. Iya. Tapi lo ambil kuliah yang ada gunanya buat bisnis lo. Mungkin karena S2-nya udah pemasaran jadi mending sekalian dilanjutin aja gitu loh. Itu doang sih pertimbangannya. Iya. Nggak ada pertimbangan khusus, saya pemasaran banget. Nggak ada gitunya, cuman karena udah kebetulan S2-nya itu ya S3 lanjutin aja. Kayak lo buka bar segala macam itu emang lo punya pengalaman atau gimana sih? Enggak, ini bisnis F&B pertama saya hitungannya. Tapi ya itu semua bisa dijual itu loh, modalnya itu doang. Semua bisa Story Bar itu yang si Yudakan suka jadi lead karaoke. Dia itu beberapa kan? kali di situ. Dia tuh paling suka di Blok A, yang di Blok A tuh paling sering Yuda di situ. Lucu deh, lucu banget. Iya, Yuda. si Yuda ya. Iya. Pakai pakaiannya Lucu itu ya. banget nih, jadi lucu banget, gila. Iya. Energinya nggak bisa habis. Mana badannya gede lagi sekarang ya? Iya, kayaknya mau olahraga kan, kayak olahraga. Ya, olahraga ya. Lo ada bisnis lain selain bar ini? Travel, ada travel. Wah, baru ada travel yang kasus itu. Viral kasus. Travelnya untuk Yang mana yang viral? yang Bisa nggak keluar terus bisa nggak keluar. Oh, itu travel saya itu. Itu loh. Iya. Sama Adis, Iya, Pak Adis. sama si Arif. Iya, Masih sekarang. masih. Nah itu gimana? Gimana apanya? Gimana kejadiannya itu? Kejadiannya kalau ini jadi gini, itu 2018. 18 kalau nggak salah ya. Nah itu waktu itu saya belum masuk. Oh, oke. Jadi, nah itu tuh jadi intinya gini, yang orang ini visanya nggak tembus lah intinya. Iya. Nah kalau visa nggak tembus itu memang sudah kalau memang di tempat kami tuh bilang ini bukan keputusan kami ya nih tembus atau enggak, ke Korea ya dia. Korut kalau nggak salah ya. Nggak, kalau ke Korut itu kita bikin sendiri beda-beda. Ini mau ke Korsel. Oh, udah ke Korsel, ya. Pokoknya ada beberapa pertimbangan yang dari pihak kedutaannya tuh, oh ini visanya nggak tembus. Nah kalau visa nggak tembus tuh memang dikembalikannya itu tidak bisa full. Oke. Gitu loh. Memang sudah seperti itu saya rasa juga di beberapa travel juga nggak sedikit yang traveling kayak gitu loh. Kalau visanya nggak tembus ini bukan kita loh, kita udah ngurusin pokoknya segala macam. Ya udah akhirnya ini ini yang saya tahu ya, maksudnya yang saya pahami itu adalah akhirnya yang bisa diganti itu
dengan sekian uang gitu ya, maksudnya dengan jumlah tertentu itu masih ditambahkan juga dari perusahaan. kami, dari perusahaan. Jadi sebenarnya kalau mamanya dari segi refundnya itu lebih. Nah, mungkin ya kan dia ada dari pihak dari pihak konsumennya tuh ada kekecewaan lah. Ya wajar lah nggak jadi berangkat. Iya. Nah, terus habis itu mungkin ada kesalahpahaman yang waktu itu belum diselesaikan secara tuntas lah. Kelihatannya sih gitu. Iya, tapi sekarang sih ya kalau kami pribadi, kalau saya pribadi ya sebagai bagian dari itu, ya diinin sebisanya aja, dilakukan semacam service recovery yang proporsional aja gitu loh. Iya. Karena ya namanya kalau mamanya soalnya kan beberapa, apalagi ini sudah travel yang kayak paketan gitu, itu ada yang berangkat lebih banyak ketimbang yang nggak berangkat waktu itu pas di kejadian itu ya. Nah itu ya memang kalau mamanya yang tidak berangkat kan kita sebagai travel tetap harus bayar yang di sana kan. Iya. Yang land tour yang di sana apa segala macam gitu. Nah itu makanya kalau mamanya apakah bayar sekian kembali sekian itu jadi uang kami, enggak. Kami nggak ngambil juga gitu loh. Iya. Karena tiket harus di-issue juga. Di-issue, terus habis itu kan nggak bisa kalau mamanya tiba-tiba coba aja beli tiket, terus habis itu visa kita nggak tembus gitu, nggak balik semua uangnya dari tiketnya itu kan bahkan beberapa nggak bisa refund. Nggak bisa refund ya. Itu kayak gitu lah maksudnya. Iya. Memang ada negara-negara yang Korsel itu masih membutuhkan bukti tiket, bukti hotel, kita udah pesan untuk saldo apa segala macam. Iya, untuk visanya gitu. Ada beberapa yang enggak juga sih. Iya, ada beberapa yang enggak. Ada beberapa yang enggak. Cuman Korsel kebetulan ya lumayan ketat lah itu gitu ya. Iya. Tapi udah selesai atau udah ketemu belum sih? Kayaknya sih kan jadi waktu itu yang bagian produknya sekarang itu sudah tidak di Watravel lagi. Iya. Jadi kelihatannya mereka ada upaya untuk ketemuan lah. Kelihatannya saya juga nggak tahu ini kelanjutannya gimana gitu. Nah, lu bisa ketemu sama si Watravel ini dari bisnis apa? Dari bisnis. Waktu itu enggak sih. Waktu itu karena kayaknya lucu juga nih kalau punya bisnis travel gitu loh. Terus habis itu saya ikut salah satu tripnya. Terus dia berawal dari ikut tripnya? Karena waktu itu kayak lihat-lihat yang bisa kelihatannya setipe lah orangnya setidaknya gitu loh. Pengen bisnis travel terkecil-kecilan gitu. Terus habis itu ngeliat ini ada Watravel, terus waktu itu ikut ke Rusia. Ikut ke Rusia, di Rusia bagus apa segala macam gitu, puas, habis itu balik ngobrol. Tertarik nih gitu, boleh nggak masuk gitu. Udah. Jadi, invest itu berarti? Iya. Jadi ada beberapa persen saham dari Watravel di lo. Iya. Tapi kejadian itu lo belum masuk sih ya. Tapi kejadian itu belum masuk. Tapi gitu. menurut orang-orang yang ada di kejadian itu permasalahannya apa sih yang bikin kecewa konsumennya ini? Kalau mamanya mungkin kelihatannya sih itu sih ya itu yang utamanya pasti kecewa nggak berangkat. Terus habis itu respon dari si ininya, dari adminnya sendiri. Soalnya mungkin gini, kalau mamanya diucapkan di sini akan mungkin menimbulkan spekulasi juga gitu ya. Kalau karena kan saya juga belum lihat sepenuhnya yang dari pihak sananya. Saya juga cuma bisa lihat dari pihak Watravelnya doang kan. Iya. Kalau dari kami sih kayak dari penggantian apa segala macam itu sih sudah proporsional ya kalau buat kami, karena udah dari segi yang bisa diganti dan itu masih ditambahin juga. Iya. Memang kalau untuk permintaan maaf apa segala macam gitu kan orang itu kebutuhannya udah subjektif ya. Iya. Jadi maksudnya itu kalau saya pribadi itu bukan ranah saya untuk ngomong. Iya. Oke, kita kembali ke komedi. Lo udah stand up lagi? Udah nih lagi tur kan ini kita. Udah mau kalau pas ini di take berarti Jakarta tanggal 30. 30 Juni. Iya. Lah besok? Iya, hari Minggu. Di apa sih namanya ya? Elysium apa gitu di daerah Mega Kuningan lah. Oh iya. Right to Riot iya. Iya. Itu stand up Indo yang bikin. Stand up Indo yang bikin. Ya pokoknya terima kasih banget tuh stand up Indo. Seru ternyata ya. Tur-tur gini, trip-trip lucu. Ini pertama kali lo? Atau dulu pernah? Dulu ya paling ikut jadi opener kan. Beda rasanya tapi kan. Iya. Kalau sekarang tuh ya sama nih berdua Iqbal sama Abe. Orang dua dari Jogja tuh. Iqbal Kutul. Abraham Tino. Abraham Tino. Itu udah berapa kota? Berapa ya? Berarti ini kota
Lupa kotanya, 6 apa ya? Udah banyak 7, ya? iya. Dan finalnya tanggal 30. Iya, Tanggal 30 besok. Hari Minggu. Iya, iya. Jadi tayangnya juga udah lewat. Kenapa lo mau balik lagi stand up? Berapa lama sih sebenarnya vakum stand up? Oh, vakum stand up. Kayaknya sebenarnya nggak pernah vakum sih, Cing. Nggak pernah vakum. Cuman mungkin kelihatannya naik itu kalau ada yang ngajak lagi bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak gitu aja. Maksudnya pada saat itu lo open mic juga gitu? Enggak sih. Enggak sempet, Cing. Gimana? Nggak sempet. Kalau makanya lo bikin ketawa supaya sempet. Gitu mungkin ya. Nanti kalau mau turun lagi tinggal ke bawah. Iya. Iya. Kayak open mic segala macam itu lo nggak melakukan itu. Udah nggak pernah, udah nggak sempet sih. Nah terus ngetes materinya gitu emang lo model yang tidak open mic? Iya kayaknya. Kalau udah apalagi semakin sekarang sih udah nggak open mic sih. Kecuali kalau mamanya apa ya lagi ada yang ngundang bareng-bareng gitu kayak ya udah sekali ngetes aja gitu loh. Oh, jadi ada orang sih memang yang nggak perlu open mic ya. Lo udah punya sense sendiri ya, ini kayaknya bakal lucu nih karena kita tahu jenis-jenis jokes kita gitu ya. Iya, pokoknya kalau kita tulis terus kita ketawa sendiri ya itu kayaknya bisa deh, gitu kayak gitu loh. Iya. Asik sendiri aja sebenarnya gitu. Singapura masih ini juga open gitu. Enggak sih, kalau kemarin aja tuh mau show gue open mic akhirnya terpaksa open mic, tapi ternyata memudahkan sih. Iya. Begitu itu pengalaman open mic gue pertama untuk satu show gitu ya. Iya. Ternyata memudahkan juga sih. Oh mungkin iya. kalau untuk 1 jam yang pertunjukan 1 jam kita perlu kayaknya. Perlu sih. Iya, kalau yang di Riot paling 30 menit. Oh, 30 menitan ya. Iya. Bahan-bahannya selalu berganti atau lo pakai bahan yang sama di setiap kota? Nah, ada yang lebih ke bedanya kalau mamanya secara garis besar pasti sama lah. Kan maksudnya namanya juga tour gitu ya. Kalau kita harus baru-baru terus capek sih. Capek betul. Iya. Iya. Palingnya tiap kota ada mungkin openingnya beda-beda gitu aja. Iya. Kalau nanti Jakarta sih, Jakarta sama lah kira-kira. Ini ada juga Kementerian Kegelapan ini masuk juga. Kementerian Kegelapan maksudnya di materi. Oh, di materinya ini. Enggak, kalau itu mah sebagai Rindra aja, bukan sebagai Menteri Kegelapan enggak. Menteri Kegelapan itu pokoknya semuanya tuh sebisa mungkin kan lagi sama itu ya noise ya, sama noise. Jadi Kementerian Kegelapan itu materi-materi Kementerian Kegelapan itu sebisa mungkin cuma ada di noise aja. Ada di noise. Iya, kalau mamanya pas lagi stand up itu dihindari untuk dibawain sih sebenarnya. Enggak, paling sedikit-sedikit aja. Ya, yang di noise ini berbayar juga? Berbayar. Udah episode berapa ya? 5 apa ya? 5 pakai koin. Pakai koin ya. Iya. Itu lo sendiri atau sama maksudnya gimana ada tamu, ada tamu. Tamu-tamunya? Terakhir tamu teman sendiri sih. Kalau yang tamunya dulu Coki pernah, Oza, Sam. Iya. Udah sih. Gilbas kemarin terakhir. Gilbas ya? Iya. Kontraknya berapa banyak nih di Noise? Waduh, berapa ya? Kayaknya 13 apa ya? 13 episode apa ya? Kalau nggak salah. Lo gini-ginian sudah nggak ngitung uangnya ya, Rin? Ya, setidaknya yang penulis sama itunya kebayar aja. Kalau apa ya? Kalau Kementerian Kegelapan itu karena lebih ke senang sih. Lebih lucu aja gitu. Iya. Tapi lo di antara sibuknya ini menyempatkan diri atau sesempatnya gue gitu? Apanya? Kementerian Kegelapan itu? Kementerian Kegelapan segala macam. Udah ditanggalin kan. Biasanya tag-nya juga nggak sering-sering amat tuh cuma 2 minggu. Kan dia 2 mingguan. Nah, jadi ya aman lah kalau gitu mah masih bisa. Jadi sehari-hari nih lo ngapain sehari-hari? Paling sibuknya sih ya Tori Bar itu sih sebenarnya. Kan itu kan sebenarnya di situ juga jadi konsultan F&B juga kan. Jadi ada beberapa pekerjaan selain punya barnya itu ada. Ngerjain ini toko orang juga? Iya. Sebagai ada konsultannya? Iya. Jadi maksudnya kalau ditanya sibuknya ngapain, bingung juga ya nanyanya. Nggak sibuk? Apa? Nggak sibuk-sibuk banget? Mungkin karena senang, jadi nggak ngerasa sibuk gitu. Enak ya? Emang sih kan kayak gini kan juga senang kan? Iya sih. Kayak nggak ngerasa sibuk kan? Iya. Iya, kayak gitu. Iya. Kalau mamanya nggak seneng, pasti kerasa lama. Betul ya. Di luar kota udah ada belum sih Tori? Waktu itu ada kan di Bandung tapi udah tutup. Itu franchise atau apa gimana sih? Kerja sama merek ya. Kalau franchise itu kan harus sama semuanya biasanya. Kalau ini kerja sama merek. Jadi
tiap Tori itu Punya khas beda, masing-masing. punya khasnya masing-masing gitu loh. Jadi tujuannya adalah ya udah kalian pilih Tori favorit kalian aja gitu loh. Jadi ada yang sukanya ke yang entah Kelapa Gading atau walaupun dia lebih dekat ke Fatmawati gitu taruh lah ya, dia lebih suka ke yang Blok A gitu, bisa kayak gitu. Jadi apa biar- sih bedanya misalnya yang ada di Tori Fatmawati sama Tori Kelapa Gading perbedaan? Makanannya beda, makanan utamanya sama. Oke. Minuman utamanya sama. Tapi ibaratnya ada kayak minuman khusus yang cuma ada di sana. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Oh, nah itu Tori itu merek mana sih, luar negeri? Enggak, merek lokal. Merek lokal? Iya. Oh iya. Jadi- Dan di Jakarta ada 6. Dan 6. Iya, 6. Dan sekarang Saya yang kecil-kecil, bukan yang kayak wah heboh kayak Marugame kan enggak. Iya, tapi kecil-kecil banyak. Iya. Dapat sih kecil-kecil tapi banyak. Iya. Ini apa, double punch? Oh ini ya itu bareng Ridwan Remin yang ngajak Gilbas juga waktu itu. Ini yang bikin ini hiburin. Hiburin. Oke, Ridwan juga ya, Bang? Bata ya, Ridwan Remin dan Rindra Dana. Iya. 24 Agustus. Iya RRI. Ini stand up biasa aja. Stand up biasa. Kayaknya sih pengen gabungin, katanya sih konsepnya gabungin dua yang beda gitu katanya. Gitu sih katanya konsepnya Bata. Kayaknya lo sama masih Ridwan Remin dah. Kayaknya sih sebenarnya nggak jauh beda. Ngehenya mah sama gitu. 24 Agustus 2024. Ini udah dijual ya sekarang? Udah. Bisa dibeli di Tip-tip juga kayaknya. Tip-tip. Nah sekarang kalau lo gini nih, atas nama kesenangan aja memang. Atas nama hobi, atas nama... Stand up ya kelihatannya hobi deh hitungannya. Suka maksudnya suka di apa namanya di komunitasnya suka. Kayak ikut Jambore itu seneng. Jambore ini lo ikut? Ikut. Oh ya. Jadi kayak buat apa ya? Mungkin terapi juga kali ya kayak gitu. Biar nggak gila. Kalau mau gila juga ngajak orang. Dan sebenarnya ya gitu kurang lebih lah. Terapi apa emang lo ada kesetresan dalam hidup ini? Enggak sih. Nah. Enggak, tapi itu lebih ke kayak apa ya? Pengen ketawa bareng aja gitu loh. Ketawa bareng tuh enak banget. Iya. Kayak apa ya? Dia kayak nggak ketawa-ketawa tapi nggak butuh apa ya? Senang-senang bareng tapi nggak butuh kayak substansi yang dilarang gitu. Iya. Cuman jokes aja kan? Ya, lucu aja lah pokoknya Iya, gitu. lucu aja. Iya. Oke, kalau mau beli nih ada di Tip-Tip, silakan dibeli tanggal ininya 24 Agustus. Di RRI ini kapasitasnya tidak terlalu banyak, jadi mungkin segera dibeli aja karena kapasitasnya dikit. Ini udah masuk, ada presale-presale nggak kebaca lagi man gue. Ada tribun, Pego, terus bawah 2,5 VIP, VIP Gope 500.000 ya, segera dibeli aja. Ada Ridwan Remin, ada Rindra Dana, Bung Rin. Ridwan juga mau ya si Remin ya gini, ternyata pasti spesial ini kalau dia mau. Gitu ya? Iya. Termasuk agak ngehe juga, sulit juga diajak tuh anak nih. Oh. Si Ridwan Remin ini. Kayaknya tipenya malas keluar kayaknya. Iya, betul. Suka yang slow hidupnya enak. Oke, Bung Rin, terima kasih udah hadir di Aku sini. terima kasih banget loh. Sehat Terima kasih terus. Terima kasih. Mudah-mudahan kegelapan terus meredupkan cahaya. Oh gitu kah? Iya. Itu doanya dari hati nggak? Kan khusus Kementerian Kegelapannya. Oh iya, betul. Khusus Betul, Kementerian betul. Kegelapannya Iya. semakin meredupkan cahaya Iya. supaya Terima kasih. bisa menyambut masa terang lebih kuat. Iya. Gitu ya. Iya, terima kasih. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Terima kasih.